Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Fisika 2 yang beranggotakan Arma Wijaya, kedua Alvin Chandra, dan saya sendiri adalah Mas Stianto. Kami di sini akan mempresentasikan materi GGL induktansi diri. Pengertian induktansi. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, atau induktansi bersama atau mutual inductance. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Apabila sebuah kumparan dialiri arus, di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Selanjutnya, apabila arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, akan menghasilkan flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Perubahan flux magnetik ini dapat menginduksi rangkaian itu sendiri, sehingga di dalamnya timbul GGL induksi. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri dinamakan GGL induksi diri. Induktansi diri atau gaya gerak listrik GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Berikut contoh gambar komponen kumparan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa GGL induksi GGL sebanding dengan laju perubahan arus yang dirumuskan. GGL sama dengan induksi diri delta L dibagi delta T, dengan L merupakan arus saat, dan tanda negatif menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Konstanta kesebandingan L disebut induktansi diri atau induktansi kumparan yang memiliki satuan Henry yang didefinisikan sebagai satuan untuk menyatakan besarnya induktansi suatu rangkaian tertutup yang menghasilkan GGL 1 volt bila arus listrik di dalam rangkaian berubah secara seragam dengan laju 1 ampere per detik. Berikut contoh soalnya. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus yang besarnya 50 milenium A. Berapakah besar GGL induksi dari kumparan? Waktu 0,4 second, kuat arus menjadi 0. Penyelesaian diketahui L sama dengan 2,5 Henry, delta T sama dengan 0,4 second. L1 sama dengan 50 milenium A sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 A. L2 sama dengan 0.
ditanya GGL sama dengan pembahasan GGL sama dengan induksi diri delta L dibagi delta T sama dengan min 2,5. 0 dikurangi kurung buka 5 dikali 10 min 2 5 dikali 10 pangkat min 2 kurung tutup dibagi 0,4 sama dengan min 2,5 dan min 0,125 sama dengan hasilnya 0,31 volt. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materinya. Sekarang materinya induktansi diri pada solenoida dan toroida. Solenoida merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk melebihi garis tengahnya. Bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbu. Berikut gambar solenoida. Sementara itu, toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya menjadi bentuk lingkaran. Induktor adalah sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L yang signifikan. Berikut gambar toroida. Selanjutnya, induktansi diri L sebuah solenoida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 4 pada induksi elektromagnetik. Medan magnet di dalam solenoida adalah B sama dengan X kali N kali L. Dengan N sama dengan N bagi I dari persamaan 3 pada induksi elektromagnetik. Dan akan diperoleh jadi L sama dengan minus N dalam kurung delta proksi B bagi delta I tutup kurung. Selanjutnya sama dengan minus N delta proksi B bagi delta T yang menjadi minus L delta I bagi delta T. Karena proksi B sama dengan B kali A, berarti X0 kali N kali I kali A bagi I merupakan I. Akan menimbulkan perubahan flux sebesar sehingga delta proksi B sama dengan X kali 0 X0 kali N kali A kali delta L bagi L, dengan L sama dengan N delta proksi B bagi delta L. L sama dengan X 0 kali X kali N 2 kali A bagi L. L adalah induktansi diri solenoida atau toroida. X0 sama dengan permeabilitas udara atau 4X kali 10 pangkat minus 7 WB atau AM. N sama dengan jumlah lilitan. I adalah panjang solenoida atau toroida atau M. A adalah luas pemampang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk Baiklah, materi yang ketiga yaitu tentang energi yang tersimpan pada indikator. Apa sih itu energi yang tersimpan pada indikator? Adalah energi yang tersimpan dalam indikator atau kumparan tersimpan dalam bentuk medan magnetik energi U yang tersimpan di dalam sebuah induktasi L yang dilewati arus I adalah titik 2. U sama dengan 1/2 L1 kuadrat atau LI kuadrat titik tanda kurung buka 5 tanda kurung tutup
Energi pada indikator tersebut tersimpan dalam medan magnetiknya. Berdasarkan persamaan 4, bahwa besar induktasi solenoida setara dengan B sama dengan U0 titik N kuadrat titik A garis miring, dan medan magnetik di dalam solenoida berhubungan dengan kuat arus I dengan B sama dengan U0 N titik I. Jadi I sama dengan B titik garis miring U0 titik N. Maka dari persamaan 5 akan diperoleh U sama dengan 1/2 U0N kuadrat titik A dibagi I B titik I U0 titik N kuadrat 2. U sama dengan 1/2 B kuadrat dibagi U0 AL titik 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 6. Apabila energi pada persamaan 6 tersimpan dalam suatu volume yang dibatasi oleh lilitan A garis miring, maka besar energi persatuan volume atau yang disebut keterapan energi adalah titik 2. U sama dengan 1/2 B kuadrat U dibagi U0 titik 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 7. Contoh soal 2. Sebuah indikator terbuat dari kumparan kawat dengan 50 lilitan. Panjang kumparan 5 cm dengan luas bernampung 1 cm kuadrat. Hitunglah. A. Induktor. B. Energi yang tersimpan dalam induktor bila kuat arus yang mengalir 2A. Tanda seru. Penyelesaian. Titik 2 diketahui. Titik 2. N sama dengan 50 lilitan. I sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 min kuadrat meter. A sama dengan 1 cm kuadrat sama dengan 5 min pangkat 4 meter 2 meter kuadrat. Ditanya titik 2 A titik L sama dengan titik tanda tanya. B. Jika I sama dengan 2A titik tanda tanya. Pembahasan A. Induktasi induktor. L U0 N kuadrat titik A dibagi I sama dengan tanda kurung buka 4 pi kali 10 min pangkat 7 kurung tutup kurung buka 50 kurung tutup kuadrat kurung buka lagi 10 min pangkat 4 kurung tutup dibagi 5 kali min kuadrat sama dengan 100 pi kali 10 min pangkat 9 dibagi 5 kali 10 min kuadrat sama dengan 62,8 dikali 10 min pangkat 7 H sama dengan 6,28 U titik H. B. Energi yang tersimpan jika garis miring sama dengan 2A. U sama dengan 1/2 L I kuadrat sama dengan 1/2 kurung buka 6,28 kali 10 min pangkat 6 kurung tutup kurung buka lagi 2 kuadrat kurung tutup sama dengan 12,58 kali 10 min pangkat 6 Ju sama dengan 12,56 H Joule. Demikian pembahasan tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.